Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan Malam edisi Sabtu 2 September 2023. Pada malam hari ini, firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 15, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-14. Masuk dalam perikop pergumulan Nabi Yeremia. Saya akan membacakan ayat yang ke-11 dari Yeremia 15 ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia orang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 15 ayat yang ke-10 sampai ke-14, saya mengambil sebuah tema, Tuhan punya rencana. Saudara-saudara, apabila Tuhan memanggil tokoh di dalam Alkitab, selalu disertai dengan sebuah janji dan jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tetapi Ia akan selalu menyertai mereka. Kita ambil contoh, janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga, janji Allah kepada Musa dalam Keluaran 2 ayat yang ketiga, janji Allah kepada Yeremia dalam Yeremia 1 ayat yang ke-8 dan ke-18. Dalam perjalanan, kenyataannya semuanya tidak mudah dijalani begitu saja. Dalam nas kita melihat Yeremia mengalami pergumulan yang begitu berat. Yeremia mengalami kemelut batinnya yang sangat hebat di tengah karya kenabiannya. Nas kita pada hari ini berbicara tentang yang pertama, Nabi Yeremia mengeluh dan protes kepada Tuhan karena ia sudah merasa sungguh-sungguh bekerja dan mengerjakan tugas dengan baik di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Justru ia dicela. Ia dikutuk oleh seluruh negeri. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Yang kedua, ganjaran Tuhan kepada umat Israel sebagai umat yang membangkang kepada perintah dari Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak serta-merta meringankan penderitaan dan keluhan Nabi Yeremia. Kalau kita melihat pada ayat yang selanjutnya, ayat ke-19 sampai ke-20, Yeremia justru dicap sebagai hina. Dan Tuhan menuntut supaya ia bertobat. Pertobatan ini diteguhkan oleh Tuhan dengan mengulang peneguhan dan janji yang diberikan Tuhan sewaktu Yeremia dipanggil dahulu. Saudara-saudara, dalam hidup kita juga sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, cobaan, pergumulan, masalah di dalam kita menjalani hidup ini. Sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, Yeremia sudah memberikan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ia telah membuktikan dan telah memberikan hidupnya secara kudus, baik secara pribadi atau di muka umum. Namun tetap saja saudara-saudara, ada pergumulan yang berat yang harus ia hadapi. Sehingga kehidupannya pun penuh dengan keluh kesah. Terus, apa makna firman ini untuk dapat kita pelajari dalam kehidupan kita? Yang pertama, melaksanakan panggilan Tuhan dituntut untuk selalu berkomitmen
di tengah situasi krisis sekalipun. Percayalah kepada Tuhan, pasti Ia akan selalu menguatkan dan memampukan kita. Tetapi kita juga harus taat dan setia menyatakan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mari kita perlu untuk selalu bertobat terus-menerus. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak bisa membayar dosa yang sudah kita perbuat. Yang ketiga, menerima panggilan Tuhan berarti kita harus setia, harus taat, melakukan perubahan-perubahan melalui bagaimana kita mengoreksi diri kita. Kita mengkritik diri kita sendiri sebelum kita memberikan kritik atau penilaian kepada orang lain. Yang keempat dan yang terakhir, bekerja bagi Tuhan itu tidak selalu mudah. Tetapi Yeremia mencontohkan bahwa jalan keluarnya bukan kita meninggalkan pelayanan, apalagi meninggalkan Tuhan. Tapi mari datang dan menyatakan kepada Tuhan yang punya rencana bagi kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati firman-Nya. Salam. Selamat malam. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, yang mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami sampai pada saat ini, tetap memberi kami kekuatan, kesehatan, umur panjang di tengah kehidupan kami yang diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, beban berat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami senantiasa, Engkau akan menjaga, melindungi kami terus-menerus. Tuhan senantiasa setia kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah melalui firman pada saat ini, kami selalu dikuatkan di saat kami diperhadapkan dengan tantangan cobaan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan, kami tidak akan meninggalkan pelayanan kami. Justru kami mencari Tuhan. Kami minta pertolongan-Mu hanya di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.